Pemirsa masih di IDX langsung closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba update terlebih dahulu 4 saham pilihan oleh analis yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, ada AADI direkomendasikan buy dari sektor energi, supportnya di 8.000, resistennya cukup lebar hingga ke 9.400. SSMS juga direkomendasikan buy di 1.150 hingga ke 1.340. Energi juga direkomendasikan buy 238 hingga ke 290. Sementara Medco juga direkomendasikan buy, supportnya di 1.090, resistennya hingga ke 1.360. Ada AADI, SSMS, Energi, dan Medco. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ya, Pak Danika, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak. Tapi sebelum kita membahas 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, hari ini beberapa saham di sektor energi, Pak, ataupun barang baku mengalami penguatan yang cukup signifikan meskipun indeks harga saham gabungan mengalami koreksi cukup dalam. Updatean tadi dari harga komoditas yang naik signifikan itu minyak mentah, harga emas juga naik tapi tidak terlalu signifikan. Tapi secara mingguan kenaikannya sudah cukup signifikan. Tapi harga batu bara koreksi 8% dalam sepekan terakhir. Bagaimana Anda melihat korelasinya dari pergerakan harga komoditas kemudian penguatan beberapa harga saham batu bara di sepanjang perdagangan hari ini? Oke, kalau dari ini dulu ya, dari minyak, yaitu kemarin ada sentimen dari Rusia yang memutuskan suplai gas alam dari Rusia ke Eropa, sehingga produk substitusinya jadi naik. Ya, jadi produk substitusinya natural gas adalah ya oil ya. Lalu Trump juga kemarin mungkin berusaha memperketat lagi sanksi terhadap aliran minyak dari Iran. Ya, jadinya harga minyak pun semakin naik juga. Ya, jadi hari ini juga dari Medco kelihatan ya, tadi dia naik ya. Lalu dari kalau misalnya batu bara, kayaknya kelihatannya kan kayak ada anomali ya dari batu bara kok turun tapi kok saham-sahamnya naik ya. Itu sebenarnya karena corporate action aja sih. Baik. Ya, AADI kan kemarin ini ya emang divestasi dari Adaro juga lagi rame. Lalu PTRO juga dia sentimen dari Pak PP ya, dari PRPT yang brandnya itu mau masuk MSCI ya kabarnya ya. Baik. Lalu Raja juga yang ratunya kemarin baru mau kemarin ratunya baru IPO seperti itu Pak. Jadi dari corporate action sih. Oke, kita ke AADI terlebih dahulu Pak. Buy di level berapa untuk AADI? Oke. AADI ya, kalau mau AADI ini sebenarnya bisa buy sekarang sampai support berikutnya di level 8.000 ya. Kemarin AADI itu volumenya lumayan naik ya, setelah dia break beberapa candle dan candlenya tebal hari Jumat kemarin dengan volume yang besar, dan sekarang dia ada koreksi sedikit tapi volumenya turun ya. Jadi secara teknikal aja ini dia bisa di buy ya. Target pertamanya itu adalah level 8.700. Ini titik tertinggi dari 2 Januari kemarin. Lalu target berikutnya itu adalah level 9.400. Baik, intraday hari ini tadi sempat ke 8850 Pak, kemudian berbalik arah ke zona merah. Profit taking Pak Danika? Iya, sepertinya profit taking, tapi ini hanya investor retail ya. Karena ya volumenya nggak begitu besar ya. Jadi sebenarnya masih bisa di-buy ya. Apalagi nanti kalau misalnya dia break dari 8.700 itu bisa buy lebih banyak lagi. Dari ADI kita beralih ke saham selanjutnya pemirsa, ada SSMS. Saham-saham berbasis CPO ini sudah cukup lama pada Nika kita tidak pernah menyinggung komoditas CPO, dan begitu juga dengan saham-saham pilihan yang direkomendasikan untuk berbasis CPO cukup jarang ini dalam beberapa waktu terakhir. Pertimbangan Anda merekomendasikan SSMS?
Iya, SSMS ini benar-benar pure technical aja, ya, karena dia memang sudah berada di strong support banget ya, walaupun dia juga sideways, jadi targetnya juga nggak terlalu tinggi ya. Ini saya apa namanya dari pasar yang emang lagi volatil ya, apa namanya lagi turun banget ini, saya akhirnya merekomendasikan saham sideways ya. Iya. Tapi ini lumayan ini apa SSMS ini berada di support kuat ya, di level sekitar level 1190 sampai 1200 ya, ini bisa di buy dengan target di level 1300 aja ya. Jangan terlalu tinggi juga. Ya, lalu support berikutnya kalau misalnya dia tembus level 1145 itu lebih baik disiplin cut loss aja ya, karena ini trading cepat, trading sideways. Oke. Seperti apa profil risikonya pada Nika? Kalau masih mempertahankan SSMS melebihi dari 1.300, apakah rawan profit taking? Kemudian perlu penerapan stop loss tidak untuk SSMS? Kalau dia di lebih dari 1.300, kalau dia bisa tembus ya lebih baik bisa pasang trailing stop. Ya. Ya, bisa pasang trailing stop, tapi pastikan titik kritikal itu adalah level 1145 ya, 1145 sampai 1140. Kalau misalnya dia tembus dari itu lebih baik langsung di cut loss saja. Oke, penutupan hari ini di 1.200 menguat di 0,42%. Kita bergeser ke saham pilihan ketiga, Pak. Ada energi, Anda juga rekomendasikan buy. Analisis untuk energi, buy di level berapa? Energi ini sebenarnya dari sentimen ini ya, dari sentimen minyak itu, harga minyak ya, tapi ternyata tadi merah dengan volume yang besar. Ya. Kita lihat dulu besok ini dia berada di trend line sih sekarang, berada di trend line downtrendnya dia. Kalau misalnya dia bisa stay di atas 248 ya, ini bisa di buy ya. Tapi kalau misalnya dia besok itu tetap terus turun ya sampai 234, ya itu lebih baik di ini aja, di apa namanya, nggak usah dibeli ya. Jadi kita lihat besok hijau apa enggak. Baik, untuk energi. Ya, kebetulan hari ini ditutup di 248, menguat di 2,48%. Tampaknya ini Pak, tipis ini dengan posisi penutupan hari ini 248, cukup rawan terjadi. Tapi dari sisi pandangan teknikal Anda, peluangnya lebih ke arah kemana besok nih? Apakah berbalik melemah sehingga meninggalkan 248 atau masih ada ruang penguatan untuk energi? Kalau kita lihat dari volumenya sih sepertinya akan lanjut ini ya, akan lanjut melemah ya untuk energi ya. Besok kemungkinan besar akan merah. Tapi kita lihat di level 248 ini sebenarnya ada ini ya, ada titik apa namanya point of interest ya, dia itu ada apa namanya ada support klasiknya ya, support klasik dan juga support trend line ya. Jadi ada dua support di area itu ya, mudah-mudahan itu bisa terjadi rejection di area tersebut ya. Kalau misalnya dia rejection, dia stay di atas trend line downtrendnya, dia masih menarik. Selanjutnya ada Medco, Pak. Anda juga rekomendasikan buy. Medco hari ini penguatannya cukup signifikan pada Nika. Nah, kebetulan juga ada penanya yang masuk ini. Saya akan coba cek Bapak Samekto dari Surabaya. Medco apakah sudah masuk fase uptrend, support dan resistennya, entry buy-nya? Ini terkait juga dengan penguatan signifikan yang terjadi hari ini untuk Medco. Oke, baik. Untuk Medco ini sebenarnya sudah ini ya, kelihatan mulai reversal. Ya, dia sebenarnya ada inverted head and shoulders di sini. Itu adalah pattern penanda reversal ya, salah satunya ya. Dan dia tembus resisten kuat pada tanggal 11 September tahun lalu ya, dan dia hari ini tembus moving average 200-nya ya, tembus ke atas ya, breakout dari moving average 200-nya. Jadi bisa jadi ini pertanda untuk Medco ini mulai reversal menjadi uptrend, seperti itu Pak. Jadi besok bisa beli mungkin di harga closing hari ini ya, 1.200 sampai supportnya itu di level 1175, 1180 ya, area itulah. Ya, kalau misalnya besok masih merah, baik. Asal dia volumenya nggak tinggi ya, hari ini udah tinggi banget ya. Kalau misalnya besok masih merah dengan volume lebih rendah dan hari ini, itu bisa tetap di buy.
Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada AADI, SSMS, Energi, dan juga Medco, saham-saham berbasis komoditas. Dan lagi-lagi, keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Danika, kita hold terlebih dahulu. Pak, saya akan sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan masih melemah dalam di atas 1%, tepatnya di 1,02% di level 7.016,879. Intraday hari ini, level terendah sempat disentuh di 6.986,593. Level tertinggi ada di 7.094,749. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat seperti apa updatean penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, LQ45 dan juga Jakarta Islamic Index. MNC 36 mengalami pelemahan yang cukup dalam di 1,33%. Jakarta Islamic Index melemah di 0,37%. LQ45 tertekan cukup dalam seiring pelemahan indeks harga saham gabungan di 1,15%. Cara rotasi pergerakan sektoral, barang baku memimpin penguatan di 0,58%, kesehatan juga menguat di 0,21%. Industri tertekan, posisinya melemah di 1,30%, keuangan melemah di 1,21%. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang untuk indeks harga saham gabungan, sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Ke grafis selanjutnya, ada PTRO ditutup menguat di 3520, BRPT di 1010, DAAS di 5550, sementara Medco barusan saja kita ulas menguat di 1200. Saham-saham yang hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam. BBRI tertekan ke 3850, PANI melemah ke 16.625, Brent tertekan masih mampu bertahan di 10 ribuan, tepatnya di 10.025, dan BRMS juga melemah dalam, namun masih mampu bertahan di atas level 400-an, tepatnya di Rp408 per saham. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan yang masih ada di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa dan terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Danika, kita lanjutkan kembali Pak. Ada Bapak Anas Febrianto dari Riau ini Pak, menanyakan saham TPIA. Baru ingin masuk, apa boleh masuk di harga sekarang? Mohon analisis support dan resistennya. Dari Riau untuk TPIA. Baik, untuk TPIA supportnya di level 6.600 ya, masih 5% di bawah ya. Dan untuk upside-nya, sebenarnya untuk TP1-nya itu di level 7.400, yaitu masih ada 6%, lalu berikutnya itu di level 7.675 ya, jadi ada 10% ya. Harga sekarang sebenarnya masih bisa masuk ya, apalagi masih bisa ditopang ini saham APP lain ya, brand yang baru masuk MSCI, bisa jadi menjadi sentimen positif juga untuk TPIA. Baik, selanjutnya ada Bapak Jason dari Jakarta menanyakan saham GoTo Pak, apakah bisa mencapai 90 tidak? GoTo, GoTo kayaknya ke 90 masih agak sulit ya, karena hari ini juga dia masih merah ya. Expect dia mungkin turun sampai level 75 ya. Baru setelah itu mungkin dia ada rebound ya, karena dia masih sulit untuk stay di atas 80 sih. Ya, jadi bisa tunggu dulu wait and see. Wait and see ya Pak. Support yang mungkin bisa diwaspadai? 75 Pak. Oke, 75 untuk GoTo. Selanjutnya kita ke Lampung Pak, ada Bapak Joshua Nainggolan menanyakan saham JKON nih Pak. Saya akan coba cek juga untuk JKON. Jaya Konstruksi Mangkala Pratama Tbk. Pergerakan harga akan kemana, tapi tidak disebutkan. Sudah ambil posisi atau belum? Oke, JKON ini dia berada di ini ya. Tadi dia ada reject di supportnya level 78 ya. Tapi sebenarnya bodinya masih agak panjang ya. Jadi masih hati-hati dulu ya. Kita lihat apakah bisa stay di atas 78 apa enggak. Ya, kalau misalnya dia breakdown di situ ya, kemungkinan dia masih bisa lanjut turun ya. Bisa jadi sampai level 76 atau sampai level 74. Baik. Masih riskan. Ya, Bapak Budiman dari Surabaya menanyakan PSAB Pak, beli di harga 300, koreksi sudah cukup dalam, kapan akan rebound untuk PSAB? Oke, untuk PSAB sendiri sebenarnya masih tunggu ya. Kalau misalnya ini dia lagi di tengah-tengah di antara support dan resistennya di 260, supportnya di level 210.
Ya, kalau misalnya mau buy bisa tunggu di level 260 ya. Kalau misalnya mau average down ya, sorry. Ya. Ya, di atas 260 itu dia bisa jadi ada double bottom di situ. Bisa jadi Baik. sampai level 300. Oke, Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat menanyakan era, Pak. Posisi 368 masih cuan tapi tipis ini karena hari ini ditutup 370 melemah di 7%, Pak. Rekomendasi saya era bisa dijual aja, Pak. Oke. Ya. Hari ini lagi tebal banget, dia udah Baik. berada di support banget. Kalau misalnya Ya. dia tembus di bawah 370 itu hati-hati. Cuannya masih tipis. Ibu Lestari dari Jakarta untuk BRIS, Pak. Mau tanya entry di harga berapa? Support dan resistennya 2720 penutupan hari ini. Untuk BRIS bisa sekarang sih ya, tapi bisa disiplin dengan cut loss-nya ya. Kalau misalnya dia turun lebih dari 2560 Ya. itu bisa langsung cut loss saja. Untuk targetnya nggak usah jauh-jauh. Yang pertama 2840 yaitu udah 4% ke atas, yang kedua bisa sampai level 3000 seperti itu. Baik, kita ke Bali, Pak Danika. Ada Bapak Inder, terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan BRPT, Pak. Ambil posisi ini, saya akan coba cek kembali di 1100, Pak. Koreksi tipis atau loss-nya tipis, 1010 penutupan hari ini. Oke, kalau BRPT ini kayaknya dia masih mau menguji supportnya di 975-an ya. Kayaknya dia kemarin tadi dia sudah naik tinggi, lalu dia ada reject ya, dia ada profit taking banyak juga, Ya. dan volumenya juga lumayan banyak, jadi kemungkinan masih ada potensi untuk turun lagi ya, menguji supportnya 975, kalau tembus bisa sampai mungkin 940, 925. Selanjutnya Pak, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham PNLF, Panin Finansial Tbk, Pak. Nyangkut di 420, penutupan hari ini di 418, intraday tadi sempat ke 438. Oke, PNLF ya, hari ini dia ada rejection juga ya. Saya lihat di atas agak lumayan tinggi dengan volume yang besar. Kita lihat besok apakah dia bisa stay di atas 410 apa enggak ya. Kalau misalnya dia jebol itu bisa langsung di cut loss saja. Baik, analisis untuk PNLF tidak menyebutkan nama dan lokasi dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Danika, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Pak Dev. Baik, ada Bapak Danika Augustasari, Financial Educator, Sukor Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Review yang akan tayang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.